Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Saya minta bukti 3 kali 24 jam, minta bukti secara ilmiah, data autentik, valid. Ucapan kamu bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, artinya terputus, hanya perempuan. Tolong buktikan. Ya, saya tunggu 3 kali 24 jam. Sebelum ini nanti saudara-saudara saya dari keturunan Wali Songo yang dimanapun berada ini tersinggung. Saya nggak tahu nih Bahar Smith dulu sekolahnya di mana sih ya. Jadi seolah-olah kok saya mempertanyakan itu karena pendapatnya kengawurannya luar biasa itu. Wali Songo dikatakan tidak punya keturunan, terputus. Yang kedua dia mengatakan Wali Songo ya berhabaib. Ini kan statement ungkapan yang dikatakan oleh orang yang memang tidak tahu sejarah Wali Songo. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ini ucapan Bahar Smith ini saya kira berdampak sangat serius. Dan bahkan mungkin bisa berdampak secara hukum atas statementnya yang menyinggung para keturunan Wali Songo. Itu tadi reaksi dari Abuya Yusuf di Banten ya, warning Bahar Smith untuk 3 kali 24 jam sejak hari ini untuk membuktikan ucapannya. Tidak tahu kalau seandainya 3 kali 24 jam itu tidak dipenuhi oleh Bahar Smith, nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Abuya Yusuf Banten ini. Ya barangkali mau melaporkan ke polisi atau nggak tahu, nggak dijelaskan sih videonya, hanya mewarning aja 3 kali 24 jam. Ya Allah ya Karim, ini saya kira etapa Bahar Smith kontroversinya yang paling serius menurut saya apalah ini. Ya, menurut saya ini paling serius berhadapan dengan pihak lain di luar pemerintah ya. Bahar Smith tidak tahu, saya nggak tahu nih Bahar Smith dulu sekolahnya di mana sih ya. Jadi seolah-olah kok saya mempertanyakan itu karena pendapatnya kengawurannya luar biasa itu. Wali Songo dikatakan tidak punya keturunan, terputus. Yang kedua dia mengatakan Wali Songo ya berhabaib. Ini kan statement ungkapan yang dikatakan oleh orang yang memang tidak tahu sejarah Wali Songo. Wali Songo itu keturunannya di Indonesia itu bahkan sudah mempunyai organisasi yang namanya NAAT. NAAT itu singkatan dari Nakobah Ansab Aulia Utisngah. Jadi organisasi para keturunannya Wali Songo. Wali Songo kan banyak dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati dan seterusnya. Itu untuk menjaga nasab mereka, anak cucu keturunan mereka, ini kemudian mendirikan apa yang disebut Naat itu, Nakobah Ansab Aulia Utisngah. Dan mereka rapih punya manuskrip sejarah yang sangat terpercaya. Makanya apa yang disampaikan oleh Bahar Smith ini saya kira akan berurusan dengan para pengurus Naat ini. Karena pasti itu kan sama saja dengan menafikan, sama saja dengan menyerang organisasi Naat yang selama ini bersusah payah mengumpulkan nasab-nasab keturunan para Wali Songo di Indonesia ini. Dengan seenaknya kemudian dikatakan tidak punya keturunan dan kemudian mengatakan keturunan Wali Songo itu berhabaib. Berbeda ya
Jadi begini, saudara-saudaraku sebangsa dan air yang saya cintai, saya banggakan. Para habaib itu gelar yang dikhususkan untuk keturunan Bani Ba'alawi dari Hadramaut, Yaman. Perlu diketahui ya, jadi rombongan orang Arab ke Indonesia itu secara garis besar terbagi menjadi dua kloter besar. Kloter yang pertama adalah sekitar abad ke-15. Pada eranya akhir-akhir masa pemerintahan Majapahit sampai Kesultanan Demak. Ya, eranya para Wali Songo itu. Inilah para zuriat Nabi yang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Sementara para habaib yang hari ini dilembagakan oleh Robitoh Alawiyah itu datang ke Indonesia itu belum lama, yakni pada tahun sekitar 1900-an awal, ya, bersamaan dengan runtuhnya pemerintahan Turki Utsmani ketika diekspansi, direbut pemerintahnya oleh kelompok Wahabi yang kemudian memunculkan konflik berdarah di sana dan menimbulkan sejumlah warga keturunan Arab berhamburan melarikan diri menghindari pembantian dari kelompok Wahabi. Nah, sebagian dari mereka kemudian lari ke Indonesia, ke tanah air. Etape rombongan yang kedua inilah yang kemudian memunculkan nama habaib, yang seluruh habaib di Indonesia hari ini berada pada jalur silsilah dari Bani Ba'alawi yang berpusat di Hadramaut, Yaman. Silsilah inilah yang hari ini sedang digugat secara ilmiah oleh sejumlah pihak yang dimotori atas penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Banten, pengurus MUI Banten, berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada, yang sampai hari ini belum ada yang bisa membantahnya. Digugat apanya? Digugat tentang validitasnya, akurasinya, bahwa habaib yang dari Hadramaut, dari Bani Alawi ini adalah betul-betul zuriyah Nabi. Walau alam biswab, kita tidak tahu nanti seperti apakah penyelesaian atau solusi dari kasus ini. Itu biarlah menjadi urusan para ulama ahli nasab yang tahu akan manuskrip lama. Jadi generasi para habaib dari kelompok Bani Alawiyah ini dengan kelompoknya generasinya para Wali Songo jauh generasi tahunnya. Berjarak sekitar 500 tahun sendiri, 5 abad. Nah, iya kan? Makanya kalau kemudian silsilah Wali Songo tidak tercantum dalam silsilah Bani Alawi, jelas dong. Karena eranya terpaut sangat jauh, hampir 500 tahun sendiri. Jadi masuk akal. Jadi tidak mungkin kemudian silsilah Wali Songo di situ, kan sudah jauh lebih dulu. Nah, justru silsilah Wali Songo inilah yang punya manuskrip yang akurat, valid, bersambung syaratnya sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW yang diakui secara internasional di dunia Arab, namanya adalah Sayyid dan Syarif. Dari zuriatnya Nabi, dari kelompoknya turunannya Wali Songo ini justru tidak ada masalah, tidak ada yang memperdebatkan, tidak ada silang pendapat, karena memang sudah terbukti, manuskripnya ada. Jadi kalau Bahar Smith mengatakan itu, ya itu tentu saja pasti akan diprotes keras oleh para silsilah zuriyahnya Wali Songo yang di Indonesia sampai hari ini banyak sekali dan sudah punya organisasi yang namanya Nangat itu tadi. Justru ini yang sekarang belum selesai, tentang gelar habaib di Indonesia yang perkembangan terbaru masih dipertanyakan apakah betul kelompok habaib dari Bani Alawi ini adalah betul-betul
duriahnya Rasulullah SAW atau tidak, sesuai dengan risetnya Ki Haji Madudin Banten itu. Dalam konteks ilmiah ya, dalam konteks kajian ilmiah sesuai dengan ketentuan nasab, bukan atas dasar kebencian like and dislike. Oke, saya kira itu komentar saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.